Menggemparkan, panggung Moto3 Catalunya 2026 benar-benar memanas di dalam dan di luar lintasan. Sesi latihan bebas baru saja usai, namun atmosfer di sekitar sirkuit justru semakin mendidih. Setelah bos besar di balik talenta Malaysia, Tunku Mahkota Johor, TMJ, secara mengejutkan pasang badan untuk Hakim Danish. TMJ mengklaim Danish tampil membabi buta dan lebih hebat dari bintang muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Bahkan, TMJ meluncurkan sindiran menohok yang menyebut kualitas Veda sebenarnya biasa-biasa saja dan terlalu overrated. Namun, dugaan itu langsung patah. Sang legenda hidup MotoGP Valentino Rossi kedapatan memberikan analisis yang sangat mengagumkan terkait kiprah Veda Ega Pratama di Catalunya. Tak hanya Rossi, petinggi Aprilia Racing pun ikut memantau diam-diam dan membongkar satu rahasia besar yang bikin publik otomotif tanah air merinding bangga. Bagaimana respons berkelas dari Veda Ega Pratama menghadapi PSIWA regional ini? Dan benarkah semua klaim serta pujian dari para petinggi Eropa tersebut valid? Saksikan pembahasan mendalam, tajam, dan penuh analisis menggigit hanya di video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan berita dunia balap paling update, menggemparkan. Panggung Moto3 Catalunya 2026 benar-benar dibikin geger oleh pergerakan tak terduga di dalam dan di luar lintasan. Sesi latihan bebas baru saja usai, namun atmosfer di sekitar sirkuit justru semakin mendidih dan memanas. Bagaimana tidak, sosok penting sekaligus bos besar di balik talenta Malaysia, Tunku Mahkota Johor, TMJ, secara mengejutkan langsung pasang badan dan mengamini performa Hakim Danish yang sempat mencatatkan waktu tercepat di salah satu sektor Catalunya. TMJ dengan nada penuh percaya diri mendengungkan klaim bahwa Danish telah tampil membabi buta, memorak-porandakan prediksi, dan nyatanya diklaim lebih dominan daripada bintang muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Dukungan total tanpa batas digelontorkan oleh TMJ demi melihat bendera Malaysia berkibar gagah di podium tertinggi Catalunya, sebuah ambisi besar yang langsung memicu perang urat syaraf di kawasan Asia Tenggara. Namun apa respons dari kubu Indonesia? Bagi seorang Veda Ega Pratama, segala bentuk provokasi, klaim sepihak dan gertakan di media sosial itu hanyalah dianggap sebagai angin lalu yang berembus tanpa makna. Tidak ada kepanikan, tidak ada balasan kata-kata makian. Veda tetap menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang sederhana, membumi, dan jauh dari sifat sombong. Dengan senyuman khasnya, pembalap asal Gunung Kidul ini seolah mengirimkan pesan tersirat kepada sang rival. Tidak perlu banyak bicara, mari kita buktikan saja secara jantan di atas aspal pada hari Minggu nanti. Sikap tenang Veda ini justru membuat para pengamat semakin kagum, karena di usia yang masih sangat belia, ia sudah memiliki mentalitas baja, layaknya seorang juara dunia sejati yang tidak mudah goyah oleh intrik luar lintasan. Di luar dugaan semua orang, drama Catalunya ini ternyata menarik perhatian radar sang maestro balap motor dunia, Valentino Rossi. Sang The Doctor yang kebetulan sedang memantau perkembangan talenta-talenta muda di Eropa, kedapatan memberikan analisis dan komentar yang sangat mengagumkan terkait kiprah Veda Ega Pratama. Rossi mengaku sangat terkejut pol dan terpukau melihat bagaimana seorang rookie asal Indonesia bisa langsung menyatu dengan karakter sirkuit Catalunya yang terkenal sangat teknis dan kejam terhadap ban. Pujian setengah langit dari pemilik 9 gelar juara dunia ini jelas menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang meragukan kapasitas Veda. Sekaligus menegaskan bahwa radar sang legenda tidak pernah salah dalam mencium aroma bakat-bakat istimewa di lintasan balap. Di sisi lain yang bikin geger jagat maya, ketenangan kubu Veda tampaknya membuat telinga bos besar Hakim Danish, yaitu TMJ, semakin panas. Secara terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling, TMJ meluncurkan sindiran menohok yang menyebut bahwa perhatian media internasional kepada Veda Ega Pratama sudah terlalu berlebihan alias overrated. Menurut pandangan subjektifnya, kualitas Veda sebenarnya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa jika dibandingkan dengan kompatriotnya. Bahkan, dengan argumen yang terkesan dicari-cari dan aneh, ia sesumbar bahwa Hakim Danish jauh lebih superior secara taktik dan kematangan balap. Klaim kontroversial ini sontak memicu gelombang protes dan reaksi keras dari jutaan netizen Indonesia yang tidak terima pahlawan lokal mereka direndahkan begitu saja tanpa bukti konkret di papan klasemen. Sementara itu situasi di garasi tim pabrikan semakin menarik untuk dikupas tuntas. Petinggi Aprilia Racing ternyata tidak tinggal diam dan diam-diam ikut memata-matai setiap jengkal pergerakan Veda Ega Pratama selama berada di Catalunya. Alih-alih ikut larut dalam polemik PSIWA murahan,
Bos besar Aprilia justru membuka suara secara jujur dan belak-belakan mengenai potensi mengerikan yang dimiliki oleh pembalap didikan Astra Honda Motor tersebut. Tidak main-main, dalam wawancara eksklusifnya, pihak Aprilia sampai membongkar satu rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat di balik ketertarikan tim-tim Eropa terhadap Veda. Sebuah pengakuan yang dipastikan bakal membuat publik otomotif tanah air bangga luar biasa sekaligus merinding. Wah, mantap! Validkah demikian? Simak berita sebenarnya secara mendalam hanya di sini. Sebelum pembahasan panas ini kita kupas sampai akar-akarnya, yuk bantu kita untuk tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update seputar dunia balap. Terima kasih atas dukungan tulus kalian, dan aku doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang. Amin. Nama Veda Ega Pratama kini benar-benar telah bertransformasi menjadi komoditas pembicaraan paling seksi di benua Eropa, merangsek naik melampaui sekat-sekat diskusi standar di dalam padok Moto3. Siapa yang menyangka bahwa ketertarikan Valentino Rossi terhadap Veda bukan sekadar basa-basi di depan kamera televisi. Kehadiran sang legenda di area VIP sirkuit Barcelona pada Jumat sore waktu setempat, yang awalnya dikira hanya untuk mengurus tim balapnya sendiri, ternyata menyisakan cerita lain. Rossi kedapatan berulang kali mengarahkan pandangannya ke layar monitor pencatat waktu saat Moto3 merampungkan sesi praktis. Dalam sesi yang berlangsung di bawah suhu lintasan yang menyengat tersebut, Veda sukses mengamankan posisi ketiga tercepat, hanya terpaut tipis dari Massimo Quiles dan Marco Morelli yang mengendarai motor dengan pengembangan paling mutakhir musim ini. Keberhasilan Veda menembus posisi 3 besar dengan menggunakan motor Honda tim Asia yang secara umum dinilai para pengamat masih kalah agresif dibanding paket KTM atau Husqvarna adalah sebuah anomali besar. Rossi yang sangat paham betul mengenai teknis motor Grand Prix melihat hal ini sebagai pembuktian sahih bahwa faktor pembalaplah yang membuat perbedaan besar di atas lintasan. Veda mampu mencetak sektor ungu di beberapa tikungan krusial Catalunya yang terkenal membutuhkan tingkat kemiringan motor ekstrem dan kontrol gas yang sangat presisi. Konsistensi lap time yang ditunjukkan oleh pembalap bernomor motor khas ini langsung membuat para mekanik top di Eropa terperangah dan mulai memperhitungkan kehadirannya sebagai ancaman nyata, bukan lagi sekadar pembalap penggembira dari Asia. Media-media olahraga di Spanyol dan Italia pun langsung memburu komentar Valentino Rossi terkait fenomena pembalap muda Indonesia ini. Sambil melempar senyum khasnya di depan mikrofon, Rossi mengakui bahwa nama Veda Ega Pratama sudah menjadi buah bibir yang hangat di kalangan para pelatih balap di Eropa. Saya mulai sering mendengar dan melihat analisis tentang Veda, ujar Rossi dengan nada serius. Beberapa mantan pembalap dan pengamat di akademi saya mengatakan ada seorang anak muda dari Indonesia yang memiliki gaya balap sangat unik dan menarik untuk ditonton di kelas Moto3. Komentar spontan dari seorang ikon global seperti Rossi ini langsung meledakkan ruang-ruang diskusi digital di Indonesia, memicu gelombang euforia yang tak terbendung. Rossi juga menambahkan bahwa rasa penasarannya memuncak saat melihat bagaimana cara Veda melakukan pengereman lambat atau late braking di tikungan pertama Catalunya, tanpa kehilangan momentum kecepatan di tengah tikungan. Gaya balap agresif namun terukur seperti itu mengingatkan Rossi pada masa-masa awal persaingan sengit di kelas para raja, di mana talenta alami seringkali mampu menutupi kekurangan teknis dari kendaraan yang ditungganginya. Pengakuan jujur dari sang legenda ini seolah menjadi stempel emas bahwa bakat yang dimiliki oleh Veda adalah sesuatu yang murni, langka dan siap digembleng untuk menjadi komoditas paling berharga di masa depan MotoGP. Sindiran menohok dari selatan dan tekanan psikologis. Namun di saat nama Veda Ega Pratama sedang dielu-elukan oleh publik dunia dan mendapat apresiasi tinggi dari Valentino Rossi, sebuah riak besar muncul dari belahan Asia Tenggara lainnya. Sikap jemawa yang ditunjukkan oleh kubu pendukung Hakim Danish lewat pernyataan-pernyataan eksplosif TMJ di media massa lokal, seolah menjadi upaya sistematis untuk meredam panggung popularitas yang sedang dinikmati oleh Veda. TMJ secara belak-belakan menuding bahwa media terlalu membesar-besarkan hasil latihan bebas Veda, seolah-olah posisi ketiga di sesi praktis adalah sebuah jaminan gelar juara dunia. Sindiran keras ini sengaja dilemparkan ke publik dengan narasi yang provokatif, mencoba menggiring opini bahwa kualitas teknis Danish sebenarnya jauh melampaui Veda. Publik terlalu cepat terbuai oleh hype media sosial, cetus TMJ dalam sebuah konferensi pers yang langsung dikutip oleh berbagai media olahraga regional. Menurut pandangannya, mereka melihat ada kemiripan visi membalap antara Veda dengan para legenda besar masa lalu yang selalu mampu menciptakan keajaiban di atas sirkuit yang sulit. Hal ini memicu spekulasi panas bahwa jalan Veda menuju kelas yang lebih tinggi seperti Moto2 atau bahkan MotoGP terbuka sangat lebar dalam beberapa tahun ke depan.
Dunia balap internasional kini mulai memahami bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar konsumen terbesar bagi produk otomotif dunia, melainkan telah menjelma menjadi rahim yang melahirkan petarung-petarung lintasan kelas atas. Sorotan tajam dari Aprilia dan Valentino Rossi menjadi bukti otentik bahwa reputasi Veda Ega Pratama telah kokoh berdiri di atas fondasi prestasi nyata. Anggapan remeh dari rival-rival regional kini tidak lebih dari sekadar bumbu pemanis yang justru membuat narasi perjalanan karier sang pembalap muda Indonesia ini menjadi semakin dramatis dan menarik untuk terus diikuti sampai titik puncak kejayaannya. Dekonstruksi fakta dan edukasi melawan ilusi digital. Namun tunggu dulu, setelah kita menyelami seluruh rangkaian narasi yang begitu menguras emosi, memompa adrenalin, dan membakar semangat nasionalisme ini, saatnya kita menarik napas dalam-dalam dan kembali berdiri di atas pijakan realitas yang kokoh. Admin telah melakukan penelusuran secara mendalam, komprehensif, dan melintasi berbagai sumber resmi di padok MotoGP dan hasilnya mengejutkan. Seluruh jalinan cerita, kutipan dramatis dari Valentino Rossi, sindiran tajam dari TMJ, hingga pengakuan rahasia dari petinggi Aprilia di atas adalah karangan belaka alias hoaks fiktif yang sengaja disusun secara rapi. Tujuan utama dari penyajian narasi bombastis dengan tensi tinggi ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sarana edukasi literasi digital yang sangat krusial bagi kita semua. Di era modern sekarang ini, arus informasi bergerak secepat kilat di media sosial, di mana sebuah berita palsu yang dikemas dengan istilah-istilah teknis, kutipan tokoh terkenal yang dicatut secara sepihak, serta latar belakang kompetisi yang nyata seringkali dengan mudah mengelabui nalar sehat pembaca. Banyak netizen yang langsung menelan mentah-mentah informasi hanya karena judulnya yang menggugah emosi atau sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar, tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu keabsahannya. Kita harus menjadi penonton dan penggemar olahraga yang jauh lebih jeli, kritis, dan cerdas dalam menyaring setiap asupan berita. Sebuah narasi yang hebat dan memukau secara estetika bahasa tidak boleh serta-merta dijadikan sebagai kebenaran mutlak sebelum ada rilis resmi dari pihak tim, pembalap, atau jurnalis kredibel yang memiliki otoritas di sirkuit balap dunia. Jangan sampai semangat kita untuk mendukung talenta lokal justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi mendulang klik dan interaksi instan melalui penyebaran berita bohong yang menyesatkan. Meskipun narasi di atas adalah sebuah fiksi edukatif, potensi dan bakat nyata yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama di atas lintasan balap yang sesungguhnya memang wajib kita apresiasi dan dukung sepenuhnya dengan cara yang sehat dan berbasis data real. Perjalanan karirnya di pentas internasional masih sangat panjang dan penuh tantangan nyata yang membutuhkan fokus serta kerja keras tanpa henti, jauh dari sekadar drama-drama buatan di jagat maya. Yuk, mari kita bangun ekosistem digital pencinta otomotif tanah air yang lebih bersih, cerdas, dan bermartabat demi kemajuan olahraga nasional, persinggungan radikal di lintasan dan runtuhnya mentalitas instan. Ketika tirai ilusi digital itu kita singkap, esensi dari sebuah kompetisi balap yang sesungguhnya justru menyisakan ruang analisis yang jauh lebih kejam dan tak kenal kompromi. Sesi kualifikasi yang sesungguhnya di Katalunya tidak akan pernah peduli pada seberapa riuh ketikan jempol netizen di media sosial. Tidak pula tunduk pada klaim bertensi tinggi yang diembuskan oleh para pemegang otoritas kekuasaan regional. Aspal sirkuit Barcelona tetaplah sebuah bentangan material yang hanya merespons traksi ban, kalkulasi mekanis, dan dinginnya nyali seorang pembalap. Disinilah letak dekonstruksi total terhadap Saywar yang sengaja diembuskan oleh kubu seberang. Saat bendera hijau dikibarkan di ujung pit lane, semua narasi pembelaan kosong akan runtuh dengan sendirinya jika tidak dibarengi dengan catatan waktu yang solid. Sindiran tajam yang sempat dialamatkan kepada gaya balap agresif Veda Ega Pratama seolah menjadi bumerang yang siap menghantam balik para pengkritiknya. Menuduh seorang pebalap muda memiliki kualitas biasa-biasa saja hanya karena ia berani mengeksplorasi batas kemampuan motor Hondanya hingga ke titik paling ekstrem adalah sebuah kenaifan taktis yang nyata. Di level Moto3, di mana selisih waktu antara posisi pertama hingga posisi 20 seringkali tidak sampai 1 detik, agresivitas yang terukur bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah syarat mutlak untuk bertahan hidup di barisan depan. Mereka yang memilih bermain aman dengan dalih kematangan taktik, seringkali justru berakhir dengan terlempar dari zona poin, terjebak dalam kerumunan pembalap semenjana yang frustrasi. Di sisi lain, publik balap Asia Tenggara dipaksa untuk melihat kontras yang semakin melebar antara proses pembinaan yang sunyi namun konsisten, dengan ambisi instan yang kerap dibungkus oleh retorika megah. Ketenangan Veda dalam menghadapi gempuran opini miring membuktikan bahwa mentalitas juara tidak diciptakan dari ruang konferensi pers yang riuh, melainkan dari ribuan lap latihan di bawah terik matahari yang membakar kulit. Ketika kubu rival sibuk mencari pembenaran atas performa pembalap mereka yang masih naik turun layaknya roller coaster, Veda justru menunjukkan bahwa respons terbaik dari seorang profesional adalah dengan terus memperbaiki catatan waktu di setiap sektor lintasan.
Rahasia besar yang kini mulai disadari oleh para pengamat senior di paddock Eropa adalah bahwa Veda tidak sedang bertarung melawan satu atau dua pembalap saja di lintasan, melainkan sedang mendobrak tembok skeptisisme global terhadap talenta Asia. Selama bertahun-tahun, pembalap dari belahan bumi ini seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap kuota komersial oleh tim-tim besar Eropa. Namun, konsistensi yang ditunjukkan oleh rider asal Gunung Kidul ini memaksa para kepala mekanik di tim-tim papan atas untuk membuka kembali buku catatan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara anak muda ini mengoreksi arah motor saat terjadi slide di tikungan cepat Catalunya. Sebuah keahlian yang biasanya hanya dimiliki oleh para pembalap yang memiliki jam terbang ratusan jam di atas motor spek tinggi. Kini, menjelang balapan utama yang sesungguhnya, drama di luar lintasan ini harus diletakkan kembali pada tempatnya sebagai hiburan murah penonton layar kaca. Fokus utama harus dikembalikan kepada pertarungan taktis di atas lintasan. Bagaimana strategi manajemen ban yang akan diterapkan untuk menghadapi temperatur aspal Barcelona yang terkenal kejam, serta bagaimana menjaga ritme balap di tengah kepungan para pembalap Eropa yang terkenal tidak segan untuk melakukan kontak fisik di tikungan pertama. Pertanyaan terbesarnya bukanlah siapa yang paling hebat di media sosial, melainkan siapa yang memiliki kapasitas mental paling tangguh untuk tetap dingin saat lampu start padam dan raungan mesin 2 tak 250 cm3 mulai memekakkan telinga. Kita lihat saja siapa yang benar-benar berdiri di atas podium hari Minggu nanti, dan siapa yang harus puas pulang dengan membawa tumpukan alasan baru. Anatomi strategi di atas aspal dan pecahnya perang urat syaraf. Saat fajar menyingsing di atas sirkuit Barcelona Catalunya, riuh rendah perdebatan di media sosial mendadak senyap, digantikan oleh lolongan melengking mesin-mesin Moto3 yang mulai dipanaskan di sepanjang pit lane. Suasana di dalam garasi Honda Tim Asia mendadak berubah menjadi sangat sakral. Disinilah di bawah temaram lampu neon dan kepulan tipis asap pembakaran, taktik balap sesungguhnya dirumuskan. Veda Ega Pratama duduk terdiam di sudut garasi, menutup mata sembari melakukan visualisasi setiap jengkal sirkuit. Bagi seorang petarung yang dibesarkan oleh kerasnya kompetisi, semua klaim sepihak dari kubu lawan tidak lebih dari sekadar polusi suara yang harus dibersihkan dari kepala sebelum lampu start padam. Ketegangan taktis justru bergeser pada pilihan kompon ban yang akan digunakan. Catalunya dikenal sebagai sirkuit dengan tingkat degradasi ban yang sangat kejam, terutama pada sisi kanan ban yang dipaksa bekerja ekstra keras di tikungan-tikungan panjang seperti tikungan 3 dan tikungan 4. Pihak mekanik Veda tahu betul bahwa motor Honda mereka harus disetel dengan tingkat efisiensi tinggi agar tidak menguras habis cengkeraman ban di sepertiga akhir balapan. Disinilah sindiran tajam dari kubu rival yang menyebut gaya balap Veda terlalu agresif dan berisiko akan diuji sampai ke titik nadir. Agresif bukan berarti buta taktik. Justru di sirkuit teknis seperti ini, keberanian mengambil jalur dalam yang ekstrim harus dikombinasikan dengan kehalusan kontrol gas agar ban belakang tidak mengalami spin berlebihan. Sementara itu, beberapa meter di sebelah mereka, garasi kubu rival tampak diselimuti atmosfer yang berbeda. Beban psikologis yang dilemparkan oleh pernyataan bombastis manajemen mereka kini berpindah sepenuhnya ke pundak sang pembalap, Hakim Danish. Ketika seorang tokoh besar melempar klaim bahwa Anda jauh lebih hebat dan lebih tenang daripada rival yang sedang naik daun, klaim itu seketika berubah menjadi tuntutan mutlak yang tidak boleh gagal. Di grid start Moto3 yang padat dan brutal, tekanan internal seperti ini seringkali menjadi musuh terbesar yang memicu kesalahan fatal pada lap-lap awal, seperti pengereman yang terlalu memaksa hingga berujung pada insiden low side. Formasi grid pun akhirnya terbentuk. Ketegangan memuncak saat para kru tim mulai meninggalkan lintasan, menyisakan para pembalap yang terisolasi di atas mesin mereka masing-masing. Pandangan mata Veda lurus menatap deretan lampu merah di atas sana. Di sekelilingnya para pembalap Eropa dengan motor KTM dan gas-gas yang di atas kertas memiliki keunggulan akselerasi sudah mulai menaikkan putaran mesin. Ini adalah momen pembuktian sejati yang tidak bisa dimanipulasi oleh algoritma media sosial ataupun retorika politik regional. Ketika 5 lampu merah padam secara serentak, raungan puluhan motor Moto3 langsung membelah langit Catalunya, meletupkan perang terbuka yang sesungguhnya di atas aspal panas. Veda melakukan start dengan sangat bersih, memanfaatkan celah sempit di sisi dalam menuju tikungan 1. Di kelas Moto3, tikungan pertama Catalunya adalah zona eliminasi, di mana nyali dan kalkulasi jarak diuji secara radikal. Saling senggol antar stang dan benturan wear pack adalah pemandangan lumrah. Dengan dingin, Veda berhasil mempertahankan posisinya di kelompok depan, langsung menempel ketat di belakang Maximo Quiles. Sementara itu, Hakim Danish yang mencoba membuktikan argumen manajemennya, terlihat langsung melakukan manuver ofensif dari barisan tengah, mencoba merangsek naik dengan agresivitas yang justru tampak sedikit dipaksakan demi mengejar ketertinggalan momentum. Perang urat syaraf telah usai, dan kini takdir balapan sepenuhnya berada di tangan kanan masing-masing pembalap di atas lintasan.
Klimaks pertempuran dan jawaban mutlak di garis finish. Balapan memasuki fase krusial pada 5 lap terakhir. Lintasan Catalunya yang semakin panas membuat drama di atas aspal mencapai titik didihnya. Kelompok terdepan kini hanya menyisakan 6 pembalap yang saling bertukar posisi di setiap tikungan, termasuk Veda Ega Pratama yang tetap kokoh menjaga ritme bertarungnya. Disinilah letak perbedaan kelas yang sesungguhnya. Ketika ban mulai kehilangan daya cengkeram secara drastis, pembalap dengan talenta alami akan terlihat menonjol karena mereka mampu mengendalikan motor yang terus bergoyang miring di tikungan cepat dengan kecepatan di atas 200 km per jam. Di sisi lain, Hakim Danish yang sejak awal dipompa oleh ekspektasi tinggi dari kubu Malaysia, mulai kedodoran mempertahankan posisinya di kelompok kedua. Tekanan psikologis untuk membuktikan diri lebih hebat justru membuat manajemen bannya berantakan. Motornya berulang kali mengalami slide berlebihan akibat bukaan gas yang terlalu dipaksakan di pertengahan tikungan. Ini adalah jawaban taktis yang sangat logis. Balapan Grand Prix tidak pernah bisa dimenangkan hanya dengan modal retorika di media massa, melainkan dengan kalkulasi matang di setiap jengkal aspal. Sindiran yang menyebut Veda hanya mengandalkan kenekatan seketika runtuh ketika melihat bagaimana cerdiknya pembalap Gunung Kidul itu melakukan slipstream di trek lurus utama untuk menghemat tenaga mesin dan ban. Lap terakhir menjadi panggung pembuktian yang sangat epik. Memasuki tikungan terakhir Catalunya yang terkenal keramat, Veda melakukan manuver berani dengan menusuk dari sisi dalam, memaksa motor Hondanya sejajar dengan motor KTM milik kompetitor Eropa. Melalui aksi drag race yang mendebarkan menuju garis finish, Veda berhasil mengamankan posisi podium yang sangat krusial bagi karirnya di Eropa. Hasil ini bukan sekadar tambahan poin di papan klasemen, melainkan sebuah pernyataan tegas kepada seluruh dunia bahwa talenta Indonesia siap mendominasi panggung balap internasional. Papan skor sirkuit menjadi saksi bisu mutlak yang tidak bisa didebat oleh narasi hoaks apapun di media sosial. Bagian 8, kesimpulan dan epiloge literasi. Dari seluruh rangkaian drama, ketegangan, hingga puncak balapan fiktif yang telah kita bedah bersama ini, ada satu kesimpulan besar yang harus kita bawa pulang. Dunia balap motor profesional, khususnya kelas Moto3, adalah arena yang sangat kejam dan jujur. Di tempat ini, reputasi seorang atlet dibangun lewat tetesan keringat, kerja keras tim teknis, dan catatan waktu yang tercetak di atas transponder resmi sirkuit, bukan lewat perang komentar atau klaim sepihak dari tokoh-tokoh penting di luar lintasan. Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk membungkam segala bentuk keraguan dan sindiran dari pihak rival adalah dengan tetap membumi, fokus pada performa, dan membiarkan hasil di lintasan yang berbicara. Sikap rendah hati namun mematikan saat berada di atas motor adalah identitas asli kesatria balap Indonesia yang sesungguhnya. Kita patut bangga memiliki talenta muda yang tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika dan intrik media sosial yang kian hari kian liar. Sebagai penutup, mari kita dukung Veda di Catalunya. Maju terus Veda, kibarkan merah putih di negeri Matador Spanyol.